Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia memasuki kualifikasi pelayanan ketersediaan air bersih dan layak minum dengan peringkat terburuk se-Asia Tenggara. Wah, bener nggak ya? Fakta ini mengatakan bahwa hanya 29% penduduk yang dapat mengakses air bersih dalam perpipaan yang jauh dari target pemerintah dengan angka sebesar 60%. Terbatasnya air memperkirakan 100 juta penduduk yang kekurangan akses pasokan air bersih. Potensi air yang dimiliki oleh negara Indonesia diperkirakan sebesar 1.789.000 juta meter kubik per tahun yang dihasilkan dari berbagai daerah hingga kepulauan yang ada di Indonesia. Atas nama negara agraris, Indonesia juga menghasilkan air tanah yang memperoleh sebesar 47.000 juta meter kubik per tahunnya. Potensi pasokan air yang dihasilkan Indonesia sudah seharusnya dialokasikan ke dalam 3 kategori, yaitu kebutuhan pertanian, industri, dan domestik. Salah satu daerah yang menjadi dampak adalah Desa Tawabi yang terletak di daerah pesisir Maluku Utara. Bertambahnya populasi serta kemajuan teknologi, kebutuhan air kian meningkat. Desa Tawabi termasuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Penduduk dengan angka 135 kepala keluarga mengalami kehidupan yang terbatas. Penduduk Desa Tawabi mencari pasokan air utama di desa sekitar dengan menempuh jarak 500 meter dari sumber galian di dekat bibir pantai. Di sini saya akan menemui narasumber yang akan memberikan informasi mengenai solusi tentang krisis air bersih yang ada di Desa Tawabi, Maluku Utara. Let's go, ikut saya. Halo, bagaimana menurut Anda mengenai solusi dari krisis air yang terjadi di Desa Tawabi, Maluku Utara? Menurut saya ya itu untuk krisis air bisa ditangani karena lokasi Desa Tawabi sendiri ada di pesisir pantai sehingga bisa ditangani dengan proses desalinasi. Itu desalinasi sendiri ada 2 proses. Yang pertama adalah desalinasi secara termal yang secara dasarnya hanya penguapan, dan juga ada secara membran yang menggunakan membran tipis untuk menyaring kadar-kadar garam yang ada di air laut. Reverse osmosis merupakan suatu proses penyaringan air yang sangat efektif untuk menghasilkan air bersih dari air laut. Proses ini bekerja dengan cara memberikan tekanan yang sangat kuat pada air sehingga air dipaksa untuk melewati saringan khusus yang sangat halus, yaitu membran semi-permeable. Osmosis adalah suatu proses yang terjadi karena adanya cairan atau air yang melewati membran. Membran penghalang semi-permeable membiarkan beberapa molekul, tetapi tidak dengan molekul lain seperti garam. Aliran yang melewati membran terjadi secara alami dan menyamarkan konsentrasi garam. Reverse osmosis sendiri terjadi karena cara kerjanya yang terbalik. Dengan membiarkan cairan pekat molekul, maka akan menghasilkan air dari aliran membran yang akan menghasilkan air tawar, seperti memberikan tekanan pada air laut untuk melewati membran sehingga yang dihasilkan air bersih. Agora tim, semangat membara di setiap langkah.